Masa kita minta kayu, rumahnya kayak gini. Ini rumah apa sih? Mana depan sih? Mana pintu? Mana jendelanya? Iya, kita minta kaya. Kita minta kaya. Ama yang lebih susah dari kita. Iya. Tapi jajan aja dulu. Tanyain dulu. Ya pulang dulu. Nggak nyampe udah. Siapa tahu ini benar. Ya barangkali dia nyamar. Bapaknya CEO. Iya. Jepang boy. Boy Sonwon. Kau akan menjara Ronggo. Ronggo, terus hancurkan Ronggo.
kita minta kaya. Rumahnya kayak gini. Ini rumah kunci mana depan sih? Mana pintu, ada jendelanya. Iya, kita minta kaya. Kita minta kaya. Ama yang lebih susah dari kita. Iya. Tapi jajan aja dulu. Tanya aja dulu. Ayo pulang dulu. Kita nyampe. Udah. Siapa tahu ini benar. Ya barangkali dia nyamar, bapaknya CEO. Iya. Tanya dulu yang jelas lah. Coba aja dulu mas. Dulu. Itu dia megangin apa sih? Macam-macam. Kalau yang benar di bapaknya si Allah. Kenapa? Kembang api ini ya. Lebaran lama udah nyalain kembang api. Kata saya mati satu. Jangan atas. Selamat datang. Iya, Mbak. Ada yang bisa Aki bantu. Kalian bertiga datang kemari pasti tujuannya satu, meminta pesugihan. Kok Aki tahu? Ya tahu dong, semua yang datang kemari pasti minta pesugihan. Diam, jangan ikut-ikutan tawa. Jadi begini Ki Kuncen, maksud dan tujuan saya kemari sebenarnya sih ingin menolong dan membantu teman-teman saya ini. Mereka ini ingin menjadi kaya. Saya kalau misalnya kecipratan dari Ki Kuncen bisa membuat saya kaya juga, ya nggak apa-apa. Nah, perkenalkan Ki, ini Sarip. Dia punya hajat ingin menikahi seorang wanita dan butuh biaya 150 juta Ki. Yang sebelahnya ini Bang Paul, dia biasa dipanggil Mr. Paul. Dia ini punya hajat ingin melunasi hutang-hutangnya dari pinjol Ki. Waduh, berat kalau itu. Tolong lepasin dupa saya. Saya susah buka sendiri. Bagaimana urusannya? Tadi saya pengen sana. Udah lepasin. Awas, saya awas satu. Bagian sesuatu kan. Kalian pinter semua. Ini sebagai tanda maksud dan hajat kalian bertiga ini akan terlaksana. Satu tujuan, tapi dengan niat yang berbeda. Maksudnya satu tujuan dengan niat yang berbeda. Udah kayak arisan ya. Kita kan mau minta kaya, bukan main arisan. Cukup. Sekarang kalian pegang dupa yang tadi. Pegang. Kalian ada yang bawa korek? Maksudnya kalau kalian punya korek, pakai korek kalian. Korek Aki sayang, isinya tinggal sedikit. Jangan tawa. Kalian bertiga korek aja nggak bawa. Diam. Kamu agak maju. Maju kan lu kagak maju. Dipegang.
Tuh, terima kasih bangun. Kamu lagi. Cing bikin orang Jangan dimatiin. mati Ki. Mati Ki, sama. Kamu. Nomor ini. Lalu dikit lagi. Matikan. Ini ngerasap bukan ngerapinya. Ini bukan lilin. Kamu mati lagi. Mati lu. Tadi saya tiup Ki. Ya, ini bagaimana terus saya belakangan Ki. Rezeki kamu seret kalau begitu. Ya ampun, ketiga banget. Ini tiupin. Taruh depan dada kalian. Pesugihan sate gagak ini bukan pesugihan sembarangan. Tepat tengah malam bulan purnama, kalian bertiga harus menyate burung gagak. Kemudian kalian bertiga harus menawarkan kepada para penghuni alam gaib. Jika kalian bertiga teriaknya tidak keras dan mereka tidak mendengar, apalagi sampai membeli sate gagak kalian, maka kalian bertiga ini dianggap gagal total. Jika kalian menawarkan dengan suara yang pelan, mereka tidak akan membeli. Tapi jika kalian berteriak dengan keras, mereka akan beli. Dan itu dipastikan kalian akan kaya raya. Tapi bila mereka tidak beli sama sekali, kalian bertiga dinyatakan gagal total. Kalian bertiga mengerti? Siap, mengerti. Pelan-pelan dong. Kaget Aki. Oke, itu nggak. Dan kalian harus ingat, ada satu pantangan yang tidak boleh kalian langgar. Apa itu Ki pantangannya? Pantangannya adalah kalian bertiga tidak boleh memakan jenis makanan apapun yang ditusuk dengan bambu. Mengerti? Siap, mengerti. Syukurlah kalau kalian bertiga telah siap semua. Aki akan memberikan pembekalan agar kalian tidak takut jika menghadapi makhluk-makhluk gaib. Kita dibekali. Diam. Ini bukan perbekalan ongkos. Ini perbekalan ilmu untuk kalian bertiga. Siap salah Ki. Siap kalian menerimanya? Siap Ki. Siap Ki. Baiklah. Kalau kalian telah siap,
Aki akan mulai. Sopak disopingin, sopak siker-siker, sopak disopingin, sopak siker-siker, sopak disopingin, sopak siker-siker. Coba kalian ulangi kata-kata Aki tadi. Gak bisa. Sopak disopingin. Sopak disopingin. Sopak siger-siger. Siger-siger. 3 kali. Sopak disopingin. Sopak siger-siger. Sopak disopingin. Sopak siger-siger. Sopak disopingin. Sopak siger-siger. Cukup. Nanti mantra ini kalian baca selagi membuat sate gagang. Sekarang sudah cukup semua. Untuk hasil dan tidaknya pesugihan ini, kalian sendirilah yang menentukannya. Jika kalian serius, Aki jamin kalian bertiga akan menjadi kaya raya. Makasih Ki. Makasih Ki. Nanti Ki, kalau kita berhasil, nanti Aki ambil TF ya, TF. Boleh. Terserah kalian aja. Terima kasih. Minta nomor rekeningnya. Nomor dana. Sekarang silahkan kalian pulang untuk mempersiapkan semua yang Aki sebut tadi. Pulangin. Ini gimana Ki? Pulangin Ki. Balik seperti awal. Yang atas loh. Atas. Awas, sundut. Awas. Salah Ki. Kamu ini Rezeki lu seret. Canda. Boleh pulang Ki. silahkan. Lu Ki mengok ini. Silahkan kalian bertiga pulang. Ya makasih ya Ki. Makasih Ki. Aduh.
Oh iya Pak Agung. Jadi mendadak rajin begini teh. Ini emaknya bocah lagi nggak ada, lagi keluar. Makanya ya kalau bukan saya siapa yang nyapuin? Kasihan. Iya Bu. tuh udah begitu teh punya rumah mah. Ngomong-ngomong KTP. Oh iya ya. KTP udah jadi Pak Agung. Cuma nanti saya siangan baru ke sana ngambil ke kecamatan. Iya lah harus juga. Kudunya mah tadi pagi. Ya ini kan lagi nyapu dulu. Nanti kalau udah saya ambil, saya anterin ke rumah deh Pak Agung. Di rumah ada siapa nanti? Ntar ada ponakan gua. Oh iya. Kasihin aja ya. Oh iya iya. Gua lagi jalan dulu ya. Oh iya silakan Pak Agung. Ya, Assalamualaikum teh. Ini mau lanjutin kerjaan nih. Waalaikumsalam. Nih ya, Papa pengen ngomong. Oh, iya Pak. Nih ya, ini soal lamaran anak pegawai kecamatan itu. Iya Pak. Tapi kan dia belum kenal sama orangnya. Kenal, itu bisa nanti nih ya. Yang penting hidup Nia itu terjamin. Bapak nggak mau lihat Nia anak bapak hidupnya sengsara karena sembarangan memilih cowok. Makanya bapak jodohin Nia sama anak pegawai kecamatan itu biar Nia itu bahagia. Bapak juga senang kalau lihat anak bapak bahagia nih ya. Pokoknya intinya gini nih ya. Nia harus turutin kemauan bapak. Dan ini juga untuk kepentingan Nia. Bapak juga nggak mau menyengsarakan anaknya ke depannya. Nia harus siap itu. Mana ada sih orang tua yang mau menyengsarakan anaknya ke depannya, mengenalkan seorang pria sama anaknya yang nggak kenal bibit bobot dan bebetnya. Kalau ini kan sudah jelas nih ya, anak pegawai kecamatan, dan kedepannya juga nih akan bahagia. Bapak juga kenal sama bapaknya, sama keluarganya semua. Itu keluarga baik-baik nih ya. Ya itu juga Nia juga harus renungkan dulu. Tapi inilah yang terbaik. Ya udah nih ya, Bapak mau ngambil KTP dulu di kecamatan. Kebetulan Pak Agung juga udah nanyain tadi. Nia juga di rumah, kalau ada apa-apa tolong hubungin Bapak ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
di sini, gue pengen dia tahu kalau gue tuh ada di sini. Dari dulu gue sangat mengaguminya. Tapi bagaimana mungkin gue bisa milikinya? Gue lihat rumah dia bagus, sedangkan dia anak RT. Rasanya teh jauh dari kata mungkin gue bisa milikin Senia. Ya, namanya cinta, Rip. Nggak mandang pangkat, Rip. Jadi lu, Rip, sebagai laki-laki, asal lu berani ngomong aja, Rip, lu pasti bisa dapetin dia, Rip. Lu denger kata-kata gue nih, Rip. Menikah adalah nasib, mencintai adalah takdir. Lu bisa berencana menikah dengan siapa, tapi tak bisa kau rencanakan cintamu untuk siapa. Rip. Nice. Ya, tapi apalah daya, Dik. Gue udah pernah nyoba datengin Senia. Tapi kata Senia, dia mau dijodohin sama anak pegawai kecamatan, Dik. Walah. Nasib. Udahlah, Rip. Sebaiknya lu jangan terlalu nekat, Rip, buat bisa memiliki Nia. Udahlah, ayo kita pergi. Duluan, Dik. Hah? Duluan. Bentar gue pengen. Ini pesan gue ya, Rip, ya. Udah, gue duluan ya. Maafin saya. Udah. Nada bicaranya sih ada yang penting. Assalamualaikum, Teh. Teh. Assalamualaikum, Teh. Teh. Assalamualaikum. Kemana si RT nya? Tadi gue dibel suruh ke rumahnya. Teh. Bantut ini tidur begini gua. Dan malah mau ronda lagi. Assalamualaikum. Mana nih? Ngantuk gini lu bantut tidur ini mah. Action. Apa ya? Biasanya si RT kalau ngomong nelfon ada yang begitu. Ada yang penting nih. Apa ada yang salah? Iya, aku salah jaga malam.
Belan. Udah, aku tidur. Tunggu nah. 15 menit nggak datang mau balik. Kalau nggak ada yang penting, pasti ada kesalahan gue nih. Kamu udah lama, Dik? Baru Pak RT. Silakan duduk. Iya Pak RT. Semalam gimana, Jaga? Aduh, ada apa ini ya? Jawab, malah nengok ke sono. Aman Teh. Emangnya ada apa ya Teh? Saya barusan dari kecamatan. Dan tugas kamu sekarang tolong anterin KTP ini ke rumahnya Pak Agung. Tadi Pak Agung sudah nanyain KTP. Tolong dianterin ke rumahnya. Kirain Teh ada apa Teh? Saya tidur sampai bantut. Dengar RT nelpon nadanya kayak gitu. Tiba suruh nganterin KTP. Ya ampun. Yang beneran gitu Teh. Kalau masalah ini mah gampang. Ntar gak bisa. Ngapa saya lagi tidur pada bangun-bangun di bel? Emang gak ada waktu lain apa cuma suruh nganterin KTP? Kamu kan tahu Pak Agung bagaimana orangnya. Jangankan KTP, sendal hilang aja waktu sholat Jumat. Seluruh kampung rame bicarain dia. Makanya saya nggak mau berurusan sama dia lagi. Udah Teh. Masalah KTP mah gampang. Ntar bareng ngeronda bisa saya anterin. Tapi ya Teh, saya mau ngomong. Ngomong apa coba? Ngomong jangan ya. Nah, kan Teh. Nggak jadi. Ini saya nganterin KTP. Kagak ada uang jalan apa? Udah ntar malam waktunya ronda saya kasih. Benar. Iya. Malam saya tungguin udah datang. Semalam kan saya tahu sendiri paginya. Istri saya nggak ada lagi keluar. Keluar. Iya makanya pagi-pagi saya nyapu. Gemes betul. Udah. Tolong anterin. Mau diongkosin aja nih pulang. Udah ntar malam. Tidur Ketemu bantut. di pos. Tidur bantut. Mau diongkosin. Udah cepetan anterin, jangan sampai dianya kesini lagi Pak Agung. Iya marah mulu soalnya. Alhamdulillah KTP-nya Pak Agung jadi juga. Saya bosen ditanyain mulu. Udah kayak minum obat, pagi datang, siang datang, sore datang. Dokter aja juga nggak nyuruh begitu, minum obat. Ada. Alhamdulillah lah KTP-nya udah jadi. Teh. Ada apa lagi Mas Tata? Lu jangan pura-pura geblek apa Teh? Ini Udah kita duduk dulu lah. Gua kemari buru-buru ini. Yang jelas. Ada apa? Kan dari kemarin gua bilang Teh, gua ada urusan rencana mau daftar umroh. Nah, salah satu bukti pembayarannya ini harus ada bukti pembayaran pajak. Sedangkan bayaran pajak kan masih sama lu. Iya, memang masih sama saya. Ada, tapi saya belum cari, terselip. Ya, bukan gitu Teh. Anak gua lagi tadi udah pergi ke ini kantor departemen agama ya, yang ditanyainnya itu. Ada Pak Tata. Lu jangan ngomong ada doang Teh. Gua udah 7 kali kemarin lu bilang ada. Kalau ada bilang ada, kalau kagak bilang kagak. Lu jangan gantung. Sekarang begini, Pak Tata tenang dulu, pulang. Nanti saya cari, saya anterin ke rumah. Enak aja pulang. Gua kalau itu belum kepegang sama gua nih hari, gua kagak bener pulang Teh. Masalahnya gua buru-buru, besok pagi gua mau balik lagi mau daftar. Kunci lemarinya di bawah bini saya lagi pulang Gua kampung. kagak mau tahu.
Yang penting ini surat kudu kebawa pulang sama gua nih hari. Sekarang begini Mas Hatta, kalau untuk saat ini saya belum bisa karena kunci lemarinya dibawa bini saya. Lu gimana ceritanya, Teh? Masa kunci lemari kebawa sama bini? Sekalian aja lemarinya bawa sama bini, lu sono pulang kampung. Justru itu saya juga nggak tahu. Dia buru-buru kunci lemari pakaian. Kan saya bawa taruh pakaian di bawahnya. Dibawa sama dia. Aduh. Nah terus gimana ini urusan gue nih? Ya udah kasih tempo berapa hari. Sekarang gini, bini lu pulang kampung lagi hari apa? Ya udah 2 hari sih. Udah 2 hari. Biasanya bini lu di kampung berapa hari? Ya bisa 3 hari, bisa 4 hari. Berarti kurang 3 hari lagi bini lu di kampung ini. Sekarang gini Teh, gua kagak mau tahu. Pokoknya gua kasih waktu lu 3 hari. Ya, kalau misalnya dalam 3 hari ini bukti pembayaran pajak gua belum gua terima, udah dedet lu Teh ke dalam Udah, botol. Mas Hatta tenang aja. Kalau ada saya anterin langsung. Jangan bilang kalau ada Teh. Ini seolah-olah lu ngilangin bukti Udah. pembayaran pajak gua lu. Udah saya bayar, udah ada di bawah pakaian. Tapi Cuman omongan lu lemarinya. tadi kagak ngenakin kalau ada. Seolah-olah kan bukti pembayaran pajak gue hilang. Ya udah sekarang Mas Hatta pulang aja, tenang. 3 hari sih dikasih waktu kan. 3 hari ya. Awas, kalau 3 hari bukti pembayaran pajak ini kagak gue terima, gue dedet lo ke dalam botol. Udah gue balik 3 hari tuh. Urusan sama Pak Agung baru aja selesai. Ini udah ada lagi aja. Pas Hatta, orangnya lebih ribet mana ini mah. Bikin pusing aja dah. Pas Hatta kan tahu sendiri tuh orangnya keras. Sekarang ada, harus ada sekarang juga. Nah, Nia sering mimpi buruk, Pak. mimpi apa maksudmu, Nak? Nia sering mimpiin Arif, Pak. Kayaknya dia suka sama Nia deh, Pak. Soalnya di mimpinya dia ngejar-ngejar terus Nia, Pak. Sudahlah nih ya. Itu kan cuma mimpi, kembangnya tidur. Lagian kalau sampai hal itu terjadi, kamu menikah dengan Arif, Bapak nggak akan setuju. Mau dikasih makan apa kamu nanti? Kamu kan tahu dia pengangguran. Masalah badan kamu lemah. Barangkali memang keadaan kesehatan kamu lagi terganggu nih ya. Udahlah nih ya, nggak usah dipikirin. Nanti kamu malah sakit beneran. Oh iya, Bapak mau mandi dulu, mau ke kelurahan. Tadi ada orang kelurahan yang menunggu. Kamu kalau ada apa-apa, tolong kabarin Bapak ya. Iya, Pak. Kira-kira ada apa dengan sini? Masa cuma mimpi aja harus dipikirin? Sepertinya ada hal lain yang sedang dipikirkan sama dia. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa.
rangkum cabang bayi sonwan kau akan menjara Ronggo. Siap Ronggo. Siap Ronggo. Tanyakan ini terus. Ronggo, balas sakit hati Rizky Ronggo. Hancurkan dia Ronggo. Biar besarnya, biar meledak, hancur segalanya. Ronggo, jangan setan berisik. Jangan jasa ingsun pakai sama yang Ronggo, terus hancurkan Ronggo.